ini kadang buat YouTube, aduh ngeri-ngeri sedap lah sekarang ini. Nah, saya mau pertegaskan, sebelum kami berangkat ke Amerika, saya sudah menyelesaikan semua tugas saya. Dari hal semua donasi, saya kasih rincian. Saya nggak tahu maksudnya apa. Jadi dibikin framing oleh Islam bahwa Abi bawa kabur duit. Makanya aku bilang hati-hatilah buat YouTube ini. Jangan sampai kan jadi salah paham ini, ditanya, dijawabnya lain, masalah dibilang itu PZ dengan yang lain. Nah, kataku PZ udah kasus lama. Aneh-aneh. Orang banyak ngomongin tentang Abi, masalah Abi apa? Lari dari tanggung jawab KC. Ini saya mau bahas nih, Bu. Iya. Ya enggak? Ada saya tuh nggak sengaja ada orang Islam itu tag IG saya. Lalu saya ikutin dia. Lalu dia ada buat screenshot tentang Abi bawa uang KC kembalikan. Setelah saya lihat itu dari YouTube aslinya Pak Rizky Lubis. Lalu ku telepon Pak Rizky Lubis, apa maksud Anda? Nah, enggak. Dia bilang itu kadrun, tapi di dalam YouTube-nya aku lihat kadrun yang menyamar jadi orang Kristen. Maksudnya kadrun itu bisa juga orang Kristen. Nah, kita tahu di mana-mana yang buka donasi untuk KC itu kan Abi. Aku bilang. Lalu ku telepon itu dia mau rekam. Dia suruh anaknya rekam. Itu ngerinya zaman sekarang ini orang bikin rekam untuk demi konten. Dia bilang kalau ibu mau jawab lewat YouTube. Nah, kesempatan ini di YouTube saya ngomong untuk Pak Rizky Lubis. Dia selalu saya lihat perhatikan gembar-gembor bahwa seolah-olah dia yang memperjuangkan KC. Sekarang dia bertahan, Abi meninggalkan KC. Sekarang aku tanya gini, apakah dengan dia membuat rekaman YouTube persidangan itu bisa mengurangi masa tahanan KC? Ya enggak? Dengan apakah dengan situ dia berjuang untuk KC? Aku lihat di dalam YouTube-nya dia ambil kesempatan juga siapa yang mau membantu apa untuk uang perjalanan dia ke Ciamis. Itu bukan namanya bantu. Kalau mau bantu tuh berkorban harta sendiri, bukan minta donasi orang. Ya nggak, Bu? Betul. Saya ke sana uang sendiri, Bu. Nah, ini ngomong memperjuangkan KC, tapi lo datang ke Ciamis minta donasi, itu namanya bukan memperjuangkan. Sekarang Abi sebagai koordinator, Abi udah kasih pendapat nih ke para pengacara, tapi kalau pengacara nggak ini, silakan. Kan Abi hanya sebagai koordinator, yang berperan itu pengacara. Kalau Abi sebagai pengacara lalu Abi meninggalkan persidangan datang ke Jakarta, itu boleh kalian bilang Abi meninggalkan tugas. Ini kan sebagai koordinator, bisa lewat telepon ngomong ini. Aduh, kami itu bukan nggak ada kerjaan. Ya nggak? Betul. Hanya orang yang nggak punya kerjaan aja syuting terus. Kalau orang punya program di dalam YouTube, dia nggak penting apa nge-live itu terus, mumpung ada viralnya, lagi naik-naik daunnya. Saya sudah ingetin Abi dalam hal dulu. Sebenarnya saya bilang jangan dinaikin, tapi udah naik. Makanya pas terakhir Abi udah mulai dengar nasihat saya, nggak nayangin gitu. Karena saya bilang udah fokus ke firman Tuhan saja, saya bilang gitu. Kalau ada hal yang penting boleh dinaikin. Kalau orang nggak semua orang harus tahu, saya bilang. Ini terlalu memuaskan nafsu orang. Dan saya lihat juga nggak semua orang pasti nggak nonton 1 jam persidangan itu lama. Betul. Dari jam 9 sampai jam 11.30 baru selesai malam. Nah,
Ini kadang buat YouTube, aduh ngeri-ngeri sedap lah sekarang ini. Nah, saya mempertegaskan sebelum kami berangkat ke Amerika, saya sudah menyelesaikan semua tugas saya dari hal semua donasi, saya kasih rincian. Saya nggak tahu kecil Lubis maksudnya apa. Jadi dibikin framing oleh Islam bahwa Abi bawa kabur duit. Makanya aku bilang hati-hatilah buat YouTube ini. Jangan sampai kan jadi salah paham ini, ditanya, dijawabnya lain, masalah dibilang itu PZ dengan yang lain. Nah, kataku PZ udah kasus lama, bawa-bawain gini. Itulah, aduh ngeri sekali saya zaman sekarang ini, Budep, untuk konten aja orang ngeri. Betul. Nah, sekarang saya pertegaskan ya, saya dengan Abi sudah menyelesaikan soal donasi. Nah, soal koordinator, kan yang berperang itu pengacara. Kami hanya kasih pendapat apa pengalaman saya dulu, ya terserah mereka mau ambil atau enggak, terserah mereka. Ya enggak, Bu? Betul. Itu Betul, kan hanya koordinator. mengusulkan. Hanya mengusulkan. Iya, Gitu ya, Bu. itu tugas koordinator. Masa kami harus di situ? Kami ini banyak pelayanan. Betul. Jangan sampai Betul. kami itu mengganggu pelayanan lain dong. Betul. Kan udah ada pengacara. Yang penting kami sudah memilih pengacara, terserah keluarga. Betul. Nah, Jadi supaya ini jangan dipotong-potong lagi nih. Para penonton semuanya jangan terpengaruh dengan apa ya, omongan-omongannya. Saya nggak tahu lah maksud Pak Rizal Lubis nih. Nah, sekarang dia kan mau minta saya komentar di YouTube. Sekarang saya komentar di YouTube. Padahal saya udah telepon baik-baik, apa maksudnya? Saya bilang jangan sampai kayak gini dong, dibuat orang Islam seolah-olah jadi Abi mau kabur. Dimana orang tahu kan Abi yang ini buka donasi. Ya pasti orang nuduh Abi. Enggak orang Islam ya enggak saya. Saya tersinggung dong dengan YouTube dia. Gitu Bu Deb. Apalagi yang mau saya perjelaskan lagi nih. Nah, jadi di sini nah saya nih Bu. Nah, Oke, ini mumpung lagi kita lagi di ini tadi yang dibahas tentang MKC, donasi MKC. Ya. Boleh nggak Bu dijelaskan, jadi supaya tidak ada simpang siur, ini kesempatan gitu ya, karena jujur nih nge-live sama Bunda nih emang susah banget gitu, apalagi sekarang sudah disibukkan lagi dengan 3 anak-anaknya, udah pasti susah banget gitu. Susah. Maaf nih, boleh nggak Bunda di apa namanya, diterang istilahnya di ini, kami pengen mendengar gitu tentang donasi MKC. Itu sebenarnya betul nggak masuk ke rekening Abi, hanya Abi yang tahu, atau sebenarnya ada orang-orang yang lain yang mengerti ini loh. Jadi memang sebenarnya donasi ini terbuka, bukan hanya Abi saja yang tahu. Maaf pertanyaannya seperti itu Bunda, terima kasih. Oke, saya jelasin. Donasi itu memang masuk ke rekening Abi. Nah, sudah cetak rekening koran, dikasih ke Febri. Sama anak menantunya sudah dikasih. Nah, waktu saya bagi itu memang belum, terakhir itu nggak sempat ke Bank BCA. Tapi saya sudah kasih laporan ke dia. Gitu. Gitu, Bu Vivi. Sudah kok terbuka semua. Saya bilang ke sama Febri juga kok, udah kalau ada apa-apa langsung ke saya. Ya enggak? Jangan ngomong simpang siur keluar. Jadi kayak gini. Kalau kurang juga saya bisa kok tambahin, ya nggak Bu Dep? Iya. Terima kasih. Ya, namanya kita kan nggak boleh, kalau kita pasti selalu husnudon, nggak boleh punya prasangka yang buruk. Makanya ini saya orang-orang yang punya ini harus kita memang mesti, oh sekarang kita udah tahu seperti itu. Ternyata bukan hanya Abi yang tahu. Soalnya juga sewaktu Bunda masih ada di Amerika sebelum pulang itu memang berita itu sangat gencar sekali, kami dengernya gitu. Makanya sampai orang Islam akhirnya buat gitu. Akhirnya maka saya kesal, maka saya bilang Ibu Debra, saya harus mau ngomong nih Bu Deb. Mumpung saya lagi semangat ini. Iya. Dan untuk menjelaskan, kalau tugas Ibu bersama Pak Kace sudah selesai dan sudah ada rinciannya semua,
sudah dikasih ke keluarga Pak KC ya. Ada hal yang mendesak yang perlu saya klarifikasi, menjelaskan semuanya supaya terang menderang ya. Tapi sebelumnya coba kita tampilkan dulu videonya Ibu Sarah ya. Saya tidak tahu di mana beliau pastinya, tapi yang saya dengar beliau ada di Amerika. Apa katanya biar saya tanggapin? Ada orang Islam itu tag IG saya, lalu saya ikutin dia. Lalu dia ada buat screenshot tentang Abi bawa uang KC kembalikan. Setelah saya lihat itu dari YouTube aslinya Pak Rizky Lubis. Lalu kutelepon Pak Rizky Lubis, apa maksud Anda? Enggak. Dia bilang itu kadrun, tapi ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa damai di hati, damai di pikiran ya. Saya akan ceritakan kronologis mulai dari Pak Muhammad KC ya. Muhammad KC ditangkap. Dan ini nanti banyak saksinya ya. Anda boleh telepon pengacaranya, Kamarudin dan yang lain-lainnya. Apakah saya berbohong? Tolong kalau menanyakan itu harus pakai WhatsApp supaya ada bukti-bukti ya. Jadi saya ceritakan dulu nih kronologi semuanya ini. Saudara, pertama kali Pak Muhammad KC ditangkap, saya mencoba ya menghubungi beberapa orang ya, tapi saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Termasuk waktu itu Bapak Jonathan yang di Bali kalau saya nggak salah ya. Dan kalau nggak salah juga Pak Saipudin sempat saya telepon, tapi saya lupa apa karena nggak masuk atau karena handphone saya sudah tidak bisa menghubungi beliau, saya kurang paham ya. Jadi saudara, waktu itu terjadi masalah, ya, terjadi masalah di mana terjadi pertukaran yang namanya pengacara. Dan saya mencoba ke Bareskrim ya tanpa pengacara dan terjadi satu perdebatan, ada YouTube-nya ya, sama penyidiknya Pak Muhammad KC. Jadi saudara, setelah itu saya pulang. Saya pulang, saya coba bincang-bincang teman-teman yang di Bareskrim, memang mereka sepertinya untuk ngurusin ini agak menghindar ya, menghindar. Singkat ceritanya, saudara, saya dengar kabar Pak Kamarudin, Pak Lukas Martin, Desi, Bu Desi, dan juga Febri dipercayakan jadi pengacaranya. Setelah itu saya ditelepon oleh Lukas Martin. Ya, dia katakan, Pak, siap nggak menjadi saksi? Ya, saya kurang ingat apa ditelepon dulu, apa di WhatsApp dulu. Ya, intinya saya ditanya siap nggak jadi saksi. Terus saya heran juga dari mana Pak Lukas Martin ini tahu nomor saya. Tapi saya nggak peduli. Yang penting saya mau jadi saksi yang meringankan Pak Muhammad KC. Ternyata saudara, berjalannya waktu, pengacara mengambil jalan hukum yang namanya pra-peradilan. Dan saya WA Lukas Martin. Apakah pra-peradilan sekarang? Ya, betul, kurang lebih begitu. Di mana? Di Pengadilan Jakarta Selatan. Apakah saya boleh datang? Silakan saja, Pak. Iya. Untuk memastikan lagi, saya juga WhatsApp Pak Komarudin. Bolehkah saya, Pak, untuk
menyaksikan pra peradilan tersebut dan sekaligus meliput, silakan. Akhirnya saya berangkat. Sampailah kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu di parkiran, saya WA Martin, dia katakan ada di ruang 1, ya, di ruang 1, nomor 1 pra peradilan tersebut. Kami ke sana, tapi kami tidak menemukan Lukas Martin. Saya sempat berfoto di situ, mengirimkan kepada Lukas Martin untuk memastikan kami sudah berada di tempat. Namun Lukas Martin tidak balas-balas, saya tidak tahu apa alasannya. Dan setelah itu, saudara, saya mencoba menghubungi Pak Komarudin lewat WA. Pak Komarudin kasih tahu di mana mereka berada. Dan saya datang ke sana. Kalau nggak salah itu ada Indomaret dekat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka lagi banyak berbincang-bincang, bercanda-canda, dan saya datang. Ya memang saya pribadi seperti ada pertanyaan ya, ada apa ya? Kok tadinya Pak Kamarudin, Lukas Martin, respect gitu. Ya, tetapi setelah beberapa waktu kami sampai di pengadilan kok susah dihubungi begitu. Ya. Namun Pak Komarudin tetap dia memegang ya prosedur hukum mungkin begitu. Nah, jadi dia tetap memberitahukan di mana posisinya. Sampai saya ke situ, bincang-bincang, ya saya seperti merasakan kok begini ya. Ya udah, saya cuek aja. Saya liput itu pra peradilan, termasuk pra peradilannya Waloni, karena waktu itu sempat juga pra peradilan itu bersamaan, tapi ya Waloni persidangan ya, kalau saya nggak salah. Oh itu beda ya, saya dipanggil untuk meliput Yaya Waloni ya, sama orang gereja saya lupa namanya. Jadi, saudara, singkat ceritanya, akhirnya pra peradilan itu memang ditolak. Oke. Dan beberapa waktu kemudian saya dengar kabar bahwa Pak Muhammad KC itu diadili di Pengadilan Negeri Ciamis. Ya. Hati saya sungguh-sungguh tergerak untuk mau menyaksikan persidangan tersebut karena saya memang punya channel YouTube. Saya tentunya tidak hadir hanya sekedar nonton, tetapi sekaligus meliput. Saudara, waktu kami berangkat dari Jakarta ya menuju Ciamis, itu telepon-teleponan, WA-WAan itu lancar dengan Pak Kamarudin. Tapi setelah sampai di Ciamis, kurang lebih jam 10 malam, ya itu sidang pertama di Ciamis kalau saya nggak salah. Ya, kalau saya nggak salah demikian ya. Itu saudara, Pak Kamarudin ditelepon-telepon sempat nggak angkat. Akhirnya saya WA, Pak kami sudah sampai Ciamis. Di mana sebenarnya alamatnya, nginap di hotel mana, ya. Akhirnya Pak Kamarudin kasih tahu di mana mereka. Kami sampailah ke situ. Gangnya kecil sekali ya, tetapi mobil bisa satu. Kalau simpangan susah. Namun rumah itu cukup lumayan besar. Saya sampai di situ, langsung Pak Saifuddin bilang ke saya, tidak ada tempat lagi Pak. Kamar tidak ada lagi, tempat tidak ada lagi.
Ya nggak apa-apalah Pak, saya bilang. Saya tidur di dekat kolam ini. Kebetulan di situ ada kolam. Saya berani ngomong gini di hadapan Tuhan. Anda kalau mau konfirmasi lebih bagus kepada yang netral, yang tidak ada kaitannya dengan problem ini. Misalnya, tanyakan Ibu Atma, Febri, apa benar hari pertama Pak Lubis ke situ ada peristiwa itu? Tanya Komarudin, tanya semua lah ya. Jadi karena dibilang nggak ada tempat, saya bilang saya tidur aja di sini, nggak apa-apa. Saya biasa tidur di mana-mana, di pinggir jalan, asal jangan di tengah jalan aja ya, di pinggir jalan, di mana, di hutan. Ya saya biasa, saya bilang. Padahal ya kalau Anda melihat kamar yang saya tempati sekarang ya cukup baik gitu. Ya mungkin ya nggak kalah lah sama hotel ya, cukup lengkap. Sorry nih, bukan maksudnya saya membanggakan itu. Saya mau bandingkan, saya mau tidur di pinggiran empang. Ya. Terus entah bagaimana Pak Kamarudin mengambil keputusan untuk mereka tidur di hotel. Ya, saya tebal muka aja cuek-cuek ya. Dan sebelum Pak Kamarudin pergi ke hotel, sempat Pak Kamarudin bilang, makan dulu, makan. Oh ya, kami dibawain oleh-oleh sama istri saya, yaitu ayam panggang. Karena untuk menghemat biaya supaya kami tidak makan di restoran, bawa ayam panggang. Namun karena perjalanan terlalu jauh, nasinya sudah habis. Ya, tinggal ayamnya beberapa potong. Jadi waktu Pak Kamarudin berkata, dia katakan, itu kasih Pak Pendeta Lubis makan. Pak Saipudin langsung jawab, gak ada lagi makanan. Udah, nggak apa-apa. Saya bilang, saya bawa ikan kok, saya bawa lauk kok, dipersiapkan istri saya supaya kami tidak boros. Ya, karena lebih bagus kalau ada uang itu digunakan untuk penginjilan. Nanti di deskripsi lihat pelayan-pelayan anak jalanan. Ya, namun memang selama mengurusi Pak Muhammad KC ada sedikit terkendala. Bahkan rumah misi kita juga yang ada di Kalimantan Barat terkendala. Saudara, jadi singkat ceritanya, kami makan. Saya kalau nggak salah ya, Febri yang ngasih nasi. Dan ikannya pakai ayam yang dititipkan istri saya tadi. Ya, ayam panggang itu. Kami makan di situ. Pak Kamarudin, selesai kami makan, Pak Kamarudin berangkat ke hotel. Sama beberapa timnya lah, saya lupa lah ya. Siapa aja, karena waktu baru-baru itu ada kayaknya orang yang saya nggak ingat siapa. Singkat ceritanya saudara, ya kami sama-sama meliput di pengadilan itu. Ya saya sebagai hamba Tuhan tulus-tulus aja. Saya pikir ya ini kan pengadilan negeri. Ini bukan seperti pelayanan, penggembalaan, pastoral, atau persekutuan doa. Ini adalah pengadilan negeri yang bebas didatangi oleh siapapun. Bahkan orang Islam banyak sekali yang datang. Gitu ya. Karena mereka mungkin tidak cukup peralatan, mereka hanya bisa pakai HP. Tapi kami pakai kamera, 2 kamera. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda sendiri nanti yang berasumsi. Pada waktu itu, Pak Saipudin sama Yoel itu masih pakai kamera yang kecil, terus udah begitu ya, pakai 1 kamera. Tapi Anda sendiri yang menyimakkan semua nanti ya. Kami pakai 2 kamera. Nggak apa-apa, Anda mau salahin siapa, saya pun nggak masalah. Tapi ini kebenaran. Kalau saya ngomong ini, saya buat-buat, bohong-bohong, saya siap menanggung akibatnya dari Tuhan Yesus. Ya, kalau ngomong harus berani begitu ya. Ya, jadi saudara,
Singkat ceritanya, selesailah itu pengadilan itu 1 hari itu. Masuklah hari yang berikutnya. Memang saya sudah merasakan kenapa seperti ini, ya. Dan saya juga kurang paham gitu. Dan ada orang-orang lain juga yang sepertinya terkontaminasi. Dan berjalannya waktu, ya, pas sidang ketiga kali, saya kalau nggak salah sempat ke rumah Ibu Watma, masih di rumah Ibu Watma karena waktu itu sudah terlanjur tinggal di situ kan. Ya, jadi ngomong-ngomong, Bu, saya meliput sidang Pak Muhammad Kacé. Saya tidak bisa dukung Ibu dengan uang. Kalau Pak Saipudin katanya mau jual apartemen, ya udahlah. Puji Tuhan. Nggak tahu sekarang udah laku atau belum, udah dikasih atau belum ya. Simak baik-baik aja. Jejak digital itu ada semua. Jadi, Ibu Watma, dia kasih nomor rekeningnya. Dan mulai saat itu, saya selalu katakan siapapun yang mau mendukung donasi untuk Pak Muhammad Kacé, kirim ke Ibu Watma, jangan ke saya. Kalau mau kirim ke saya, ada nomor saya. Rekening saya ada juga. Ya, karena ke Pengadilan Negeri Ciamis itu memang pakai biaya. Saya nggak mau ngomong seperti orang tertentu. Oh, saya pakai biaya sendiri dan segala macam. Ya, memang ada kalanya kita itu nombok, artinya kita pakai biaya sendiri. Ya, ini saya di hadapan Tuhan aja ya. Nah, kadang-kala nombok. Nombok dalam arti itu begini, saudara, biar Anda tahu semua ya. Misalnya, saya mau berangkat itu harus kasih uang belanja. Untuk gereja, untuk istri dan semua itu 4,5 juta. Ya, dalam 1 minggu itu. Dan saya baru berangkat. Jadi, kadangkala kita pulang, orang ngasih berkat itu ada yang 200-300 itu cuma 3 juta. Apakah Bapak bisa hidup dengan uang segitu? Tentu kan saya selama pelayanan masa tidak punya tabungan sih? Ya, oke. Paham sampai di sini ya? Nah, saudara, jadi saya tidak munafik. Saya selalu bilang kalau mau dukung pelayanan saya, dukung. Ada nomor saya pribadi, nomor rekening. Kalau Ibu Watma jangan kasih ke saya. Ya, kalau untuk Pak Kacé jangan kasih ke saya, kasih ke Ibu Watma. Oke ya, biar ini dirundut bagus ini ceritanya. Akhirnya setelah saya taruh nomor rekening di situ, saya melihat pribadi, Ibu Watma makin hari makin respect dengan saya. Ya, tanya aja orangnya silakan. Ya, kita harus hidup benar ya, jujur mengucapkan semuanya. Saya tidak tahu entah seperti apa, entah kenapa, entah gimana, Pak Saipudin jarang hadir. Saya juga nggak ngerti apakah dia memang sangat mendesak untuk melayani orang tertentu, itu saya tidak tahu. Dan memang sering saya bilang, sumber hanya tinggal saya sendiri di sini. Kalau memang saya sendiri. Salahkah saya mengucapkan demikian? Silakan Anda simak sendiri. Ya kan? Nanti baru kita tampilkan lagi ucapan Ibu Sarah tadi. Ya, apa yang saya ucapkan ini semua kalau menyaksikan pengacara-pengacara semua pasti tidak ada kebohongan di sini. Jadi, setelah Pak Saipudin jarang datang, saya tambah rajin karena saya pikir siapa lagi yang memberitakan kalau bukan saya. Saya memberitakan bukan untuk meringankan hukuman Pak Kacé. Tujuannya saya sering katakan, saya memberitakan itu tujuannya supaya Sabang, Merauke, Miangas, Rote
sampai ke mancanegara tahu bahwa kasus ini ada loh, tahun sekian, bulan sekian, sidangnya sampai sekian lama, peristiwanya begitu begini, sidangnya ini. Satu tujuannya, supaya orang bisa ingat terus bahwa Pak Muhammad Kc masih dalam proses. Sehingga ketika mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi Pak Muhammad Kc, mereka tergerak untuk mendukung donasi, mereka mudah karena ada nomor, ya, Ibu Watma di sana nomor rekeningnya. Nah, tujuan saya jangan salah, tidak ada pernah saya bilang saya meliput untuk meringankan hukuman Pak Kc, ya. Nanti kita coba lihatlah, ya, apa yang katanya Ibu Sarah, saya klarifikasi, ya. Jadi, saudara, ya, lamalah saya melihat Pak Saipudin nggak hadir. Saudara, pas mau saksi yang meringankan, saya selalu tanya, ya, saya selalu tanya, kapan ini saksi yang meringankan? Saya kok nggak di ini, gitu loh. Nah, terus di situ nggak ada yang respect, ya. Saya ngobrol-ngobrol, akhirnya Pak Kamarudin bilang, Bapak sudah sering hadir, nggak bisa jadi saksi yang meringankan. Oke, nggak ada masalah. Terakhirnya Pak Saipudin hadir. Itu kami sedikit mesra, ya. Saya juga doa di rumah, Tuhan, jamalah mereka, apalah salah saya, kenapalah kalau saya datang kayak dimusuhin gitu loh. Ya terus terang aja, ya nggak apa-apa, saya nggak masalah, ya. Saya nggak mau menghujat orang, nggak, ya. Jadi, saudara, setelah itu, ya, Pak Saipudin Ibrahim dan istrinya ke Amerika, ya, ke Amerika. Itu waktu itu juga saya dikasih tahu saya mau ke Amerika, ya udah. Oke, saya lebih setia lagi karena tinggal saya di sana yang meliput. Saya harus klarifikasi, nanti videonya kita saksikan, tapi saya ngomong dulu saja karena ada bukti-bukti videonya. Jadi kalau Ibu Sarah berpikir saya di sana meliput supaya meringankan Pak Muhammad Kc, Ibu Sarah keliru. Ya, tidak untuk meringankan Pak Muhammad Kc. Dan kalau Ibu Sarah berkata, saya ke sana juga mengharapkan ada orang dukung donasi. Saya katakan kalau ada yang mendukung silakan. Tapi saya buktinya tidak pernah absen, tetap datang. Artinya mau ada nggak ada saya harus datang. Ya begitu. Terus berlanjut sidang, tinggal saya lah di sana sendiri, ya. Nah, waktu itu sebelum Pak Saipudin ke Amerika, itu saya lihat ada live-nya si Julius, katanya Nandar mau hadir. Saya bilang silakan aja hadir, malah saya suruh hadir, silakan aja, karena saya tahu betul, saya tahu hukum, saya tahu. Iya, saya ngerti, kan saya bergaulnya kecimpungnya di sana, Pak Kamarudin tahu lah, ya. Ya, kemarin pun waktu di Sespim ada Wakapolri mengapakan Sespemti, ya. Saya hadir kok di situ. Ya, jadi ada foto-fotonya di FB, apa ya. Dan ada juga videonya saya kasih ke Pak Kamarudin ke beberapa orang. Jadi, ya, saya tahu betul bahwa pengadilan itu bukan milik kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi pribadi. Itu milik negara Republik Indonesia. Lah, bagaimana mungkin saya bisa melarang si Nandar untuk hadir memoto-moto? Ya, Ibu Sarah harus paham itu.
Kalau Sinandar aja nggak bisa dilarang, apalagi saya. Kan begitu. Ya, terus terang aja. Iya, si Julius saja waktu mau mengutus Sinandar, juga dia sempat ngomong di YouTube-nya. Yang mau dukung perjalanan, Andar dan teman-teman bisa. Itu ada nomor rekening kalau mau ngasih donasi. Padahal mereka itu tidak berpihak kepada Pak Muhammad KC. Ya, kalau saya memang berpihak kepada Pak Muhammad KC. Ya, jadi ini Anda sendiri nanti yang nyimak, terserah. Ya, ini semua tidak ada bohong. Iblis bapak pendusta, Yohanes 8 ayat 44. Beginilah ceritanya. Anda yang menyimak nanti kenapa terjadi seperti ini ya. Seperti balas pantun, sebenarnya saya nggak suka, tapi saya harus klarifikasi semua. Ya, nanti setelah ini saya nggak akan mau ngomong lagi. Yang penting sudah tahu Anda kronologi semuanya. Kecuali saya ada dikatakan hal tertentu yang tidak benar ya saya klarifikasi. Jadi singkat ceritanya saudara, ya persidangan itu sampai kepada penuntutan, dituntut 10 tahun. Ya, tetapi ini belum putus ya. Bisa saja itu jadi bebas, bisa saja jadi berapa tahun. Nah, itu kan hak hakim. Ini belum putus, jangan kita mengandai-andai. Dan saya lihat pengacara bekerja keras kok. Anda kalau memang tahu hukum, Anda tahu cara-cara pembelaan, itu dengar YouTube itu jangan sedikit-sedikit. Itu 1,5 jam, 2,5 jam yang saya tayangkan, dengar baik. Apa yang dikatakan pengacara untuk menyangkal tuduhan jaksa bahwa Muhammad KC dikatakan berbohong. Mereka sangkal semua itu tidak ada kebohongan. Mereka pakai dalil-dalil ya. Oke, jadi itu sebuah perjuangan. Tapi jangan kita katakan bahwa perjuangan seperti itu tidak ada artinya kalau Muhammad KC dituntut 10 tahun. Dan saya dikirim video sama Pak Kamarudin. Dalam video tersebut yang sempat saya ketahui adalah itu karena live gitu ya. Pak Kamarudin tuh sama Sulwis, jadi hukuman Pak KC itu tinggi. Padahal yang live duluan adalah Saifuddin ya. Saifuddin sama istrinya suka ngajak live, bahkan pernah ke kantor Pak Kamarudin ajak live berapa kali, dan saya sampai sekarang tidak tahu kantor Pak Kamarudin itu di mana. Terus terang saja ya. Nah, jadi adapun live kami di sana itu selalu selesai sidang dan saya tanyakan apa tadi ya dalam persidangan itu tadi apa-apa saja agendanya dan seperti apa pertanyaan-pertanyaan jaksa, dakwaan jaksa, atau kalau masuk dalam acaranya pengacara, pembelaan pengacara. Nah, yang saya tanyakan itu supaya apa? Karena kan nggak boleh live streaming. Supaya apa? Supaya video itu yang belum disatukan, yang masih mentah itu, yang belum bisa ditonton, tapi orang minimal sudah tahu kisi-kisinya. Oh begini tadi di pengadilan. Dari mana taunya? Dari wawancara saya dengan pengacara. Itu pun nggak banyak, paling ada 4-5 kali. Ya, jadi kalau dikatakan itu karena live saya sama itu Pak Kamarudin jadi berat, ya janganlah ngomong begitu. Karena yang menduluin live itu kan Ibu Sarah. Ya, kalau nggak percaya tanya Pak Kamarudin, tanya semuanya, tanya Ibu Fatma sudah. Jadi ya saya tidak mau pembenaran. Saya tidak mau. Saya punya jemaat. Jemaat saya ada walaupun kurang lebih ya 60-50 ya begitu ya yang dewasa. Tapi ada. Jadi saya tidak mau ada kebohongan.
karena sekali waktu kebohongan akan terungkap. Ya kalau nggak ada jemaat, ya bisa saja ngomong sana ngomong sini suka-suka ya. Ya kan nggak ada yang nilai. Yang nilai kan jemaat kita. Makanya Anda-Anda yang mau datang, ada FB saya, tapi saya video call dulu nanti ya. Siapa tahu orang-orang tersebut niatnya yang tidak baik. Kalau saya video call, ngobrol-ngobrol, saya katakan ini orang bagus, ya saya suruh datang. Seperti Lukas Martin, dia sudah saksikan ya pelayanan di sini. Gitu ya. Jadi tanya sama jemaat. Kalau kita mau tahu gembala itu seperti apa, tanya sama jemaat. Gembalamu seperti apa? Gembalamu seperti apa? Persoalannya ada orang-orang tertentu yang tidak menggembalakan. Ya, ini yang susah. Kita tanya, mau sama siapa kita tanya? Sama istrinya, ya tentu pasti tidak fair. Ya, nah, kalau kita tanya sama orang tertentu yang dekat banget dengan dia, mungkin tidak fair juga. Ya, jadi waktu saya lihat video itu, ya nggak sempet dilihat semua gitu, masih mau dilihat gitu. Tapi inti-intinya sudah dikasih tahu sama Pak Kamarudin. Ya, ada nama saya di sana. Ternyata dihapus atau itu disimpan untuk pribadi. Saya kurang ngerti. Ya begitu ya. Biar kerundut ini semua gitu. Setelah itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu persis pembicaraan Pak Saipudin dengan Ibu Watma, ya kan? Pak Saipudin waktu itu masih tinggal di situ, sebelum ke Amerika ini, masih tinggal di situ, sedangkan kami waktu itu, ya saya nginap di hotel. Jadi kalau ada Pak Saipudin, saya nginap di hotel. Ya, begitu ya. Saya, ada nggak Pak Saipudin? Kalau nggak ada ya, saya tinggal di rumah Ibu Watma. Tapi kalau Pak Saipudin ada, saya tinggal di hotel. Betul, saya waktu itu tinggal di hotel. Setelah cerita-cerita bagaimana itu ya, apa malam itu saya tinggal di situ juga, terakhirnya awalnya memang di hotel. Karena Pak Saipudin di situ, saya udah agak lupa intinya. Setelah Pak Saipudin sudah pergi ke Amerika, ya, yang saya dengar ya dari Ibu Watma, dia bilang ya ada beberapa ya beberapa lama itu, tak beberapa bulan saya tidak tahu, itu minta di print koran, apa nama itu, rekening koran ya. Jadi Pak Saipudin bilang nggak ada urusan. Itu ya sudah. Entah bagaimana, saudara, saya tergerak. Entah itu ditambah emosi, saya tidak tahu. Karena kalau saya pribadi tidak mau persoalan dengan uang-uang gitu. Ya, saya pernah wawancarai saudara kita si apa namanya? Ya, lupa saya. Tapi maaf ya, orang Aceh ya, siapa? Waktu itu dia belum jaya banget seperti ini ya. Subscribe-nya mungkin masih 30 atau 40. Terus selalu WA saya. Ya udah, kemari aja. Kebetulan waktu itu beliau ada di Tangerang, saya disuruh kemari. Saya bilang, mau kemana? Mau ke Aceh. Ya udah, buat aja nomor rekeningnya berapa. Jadi nggak mau saya melalui saya. Saya tidak pernah mengatasnamakan pelayanan orang lain, tapi rekeningnya ke saya tidak mau. Kecuali mengatasnamakan pribadi saya mau. Ya, tidak mau saya. Ya, misalnya, oh ini ada rumah orang mau dibangun, ya di sini kirim ke saya duitnya, saya nggak mau. Ya, kirim ke orang yang punya rumah mau dibangun itu aja, gitu. Kalau mau kirim ke saya ya kirim ke saya, gitu loh. Itu prinsip saya. Terserah dong. Ada prinsip orang lain ya bebas dong. Kita dilindungi kok. Ya, untuk
punya prinsip masing-masing, dilindungi oleh negara. Jadi, singkat ceritanya saudara, entah bagaimana dengan agak sedikit greget, saya memang terus terang kembalikan uang Muhammad KC. Ya, kadrun-kadrun saya bilang. Saya terbuka aja. Ya, karena bagi saya, ya, sekarang sudah kadrun itu sudah bahasa umum. Betul, sudah bahasa umum sekarang. Jadi tidak mengacu kepada agama tertentu. Itu bicara tentang karakter. Tentang karakter. Ya, saya nggak usah jelaskan secara spesifik. Tentang karakter seseorang. Jadi maksud saya adalah siapapun, saya tidak sebut namanya satu persatu, siapapun ya kadrun-kadrun yang membawa uang Pak Muhammad KC ataupun yang tidak keterbukaan, ya saya tidak bilang Pak Saipudin bawa uang itu dan ini, tidak bilang. Tapi saya bilang keterbukaan. Ada yang harus terbuka, ya kan? Terus kalau ada juga yang melarikan, kembalikanlah. Itu saya nggak pantas ngomongnya, karena saya juga tahu kabarnya dari Pak Saipudin, tanya aja Pak Saipudin, karena saya juga nggak tahu benar atau tidaknya orang saya dikasih tahu Pak Saipudin. Nah, entah gimana waktu itu agak baik dia gitu loh. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tahu nggak Pak Lubis? Ya udahlah. Saya pikir itu bukan urusan saya, kan? Nah, yang urusan saya aja saya klarifikasi. Jadi, singkat ceritanya, saudara, ya Pak, bukan Pak Saipudin ya. Saya juga nggak tahu, entah kenapa, ya. Entah kenapa, itu awal mulanya nggak ada apa-apa. Terus si Martin, selesai kita pengadilan sesi pertama, Martin kasih tahu, Pak, kok ini ada video dikirim Ibu Sarah ini? Loh, ini bukan video saya. Ada di situ Udin, kembalikan uang kaki, terus hashtag Saipudin kalau suka salah begitu. Video saya nggak ada yang begitu. Nggak ada. Nah, terus saya nggak ada ngomong begitu. Yang saya ngomong kayak tadi. Ternyata itu dari channel yang bukan dari Kristen. Dia berasumsi seperti itu. Mulai dari situlah Ibu Sarah ini marah ke saya. Ya, marah ke saya. Saya tahu dia marah karena si Febri bilang, ya, nih WA Ibu Sarah nih. Dia bilang, ya, dia bilang itu Pak Lubis itu, saya lupa ya apa langsung Lubis atau Pak Lubis, tapi nggak mengurangi makna. Nggak ada, saya nggak perlu ada harga diri. Nggak mengurangi makna ya. Nah, kalau mau pakai Pak Lubis ya pakai Pak Lubis saja lah ya. Nah, ini Pak Lubis ini dia bilang di WA itu, kata si Febri kalau saya nggak salah, dia bilang ini berani ngomong begitu, begini, begini. Mungkin ngomong yang tadi kembalikan uang KC itu, ya kan? Kalau saya pikir ya kalau nggak ada berbuat apa-apa ya ngapain pusing kan gitu kan? Iya, kalau saya pikir sederhana aja. Anda bilang aja saya punya istri 10, saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bilang aja Anda saya punya itu ini. Kalau nggak benar ya saya biarin aja. Iya kan? Nggak ada masalah buat saya. Gitu loh. Nah, karena nggak benar. Kalaupun saya nanggapi santai-santai aja, orang memang nggak benar, kan gitu. Nggak serius-serius amat gitu loh. Ini saya serius amat. Dia bilang, ini karena nggak ada kami nih, berani. Kalau ada saya nggak berani nih. Lah, emang seperti zaman saya waktu di Pulau Gadung, di Grogol, di Cililitan. Ya, waktu kami dulu begitu. Ya, jadi
lucu ya. Nah, lucu sekali gitu. Kalau itu kan untuk preman lah. Kalau preman karena nggak ada gua dia berani ngomong gitu. Artinya karena ada sanksinya. Kalau preman itu ada di situ, orang itu ngomong begitu, maka kemungkinan besar dipukul, ditusuk, dibacok, dikelewang, dan seterusnya dan sebagainya. Itu. Terus kalau Pak Saipudin ada di situ, kok kenapa saya harus takut ngomong apapun? Kan Pak Saipudin nggak tukang pukul kan? Ya kalau argumen bicara kan nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi seorangnya kalau memang saya mau setting begini bisa, setting begini bisa. Jadi nggak ada masalah kan? Kenapa sampai begitu? Jadi di situ mulailah ada hal-hal yang saya mulai pikirkan kenapa sampai begini. Ternyata video saya itu digoreng oleh channel-channel lain dan langsung di situ ada Udin. Tapi itu bukan ucapan mulut saya. Bahkan maaf ya kalau saya ngomong, udahlah saya nggak usah ngomong, ada kata kotoran dikit gitu ya, untuk mengacukan ke nama Pak beliau, Saipudin gitu ya. Jadi itu bukan ucapan saya. Itu pun pernah terjadi, saudara. Saksinya ada Pak Kamarudin, ada istrinya, ada semua di situ. Waktu Ibu Sarah di situ, dia bilang, inilah, tengok nih, channel metode ini, Pak Lubis ini, ngomong Pak Saipudin, maaf ya, diselewengkan bahasanya gitu. Ternyata ya, saya heran, mana mungkin lah saya ngomong bahasa begitu kan. Saya bilang, coba lihat Bu, ternyata channel lain, tapi dia mengambil foto saya, gitu loh. Jadi di situ saya bilang makanya kita Bu harus berubah. Kalau saya nggak salah begitu ya, harus berubah. Jangan gampang kita berpikir negatif, positive thinking. Cek dulu itu sumbernya dari mana, dari siapa. Cek dulu Bu. Saya katakan demikian. Terjadilah yang kedua kali ini, ya. Ada orang menanggapi video saya. Kalau video saya akui, saya hanya bilang, kembalikanlah uang Pak Muhammad Kc. Ya, kalau kamu nggak kembalikan, kamu ya kadun-kadun itu. Terus saya katakan, ya kalaupun memang kita mau damai, aman, tentram, ya di print aja rekening koran. Zaman sekarang ini teknologi canggih, saudara. Teknologi canggih. Berapa tahun yang lalu itu bisa saya print rekening koran. Tahun yang lalu bisa. Apalagi cuma 6-7 bulan. Bisa. Itu aja yang saya ucapkan. Ya kenapa sewot? Kenapa sewot? Kalau kita memang hidup jujur, hidup benar, nggak usah sewot. Ya, kalau misalnya tidak ada ke kita, ya berarti itu untuk orang lain. Ngapain sewot? Gitu loh. Iya kan? Kalau itu bilang sindiran atau istilah bahasa sekarang apa? Framing. Sindiran. Ya, kenapa tersindir? Kenapa tersindir? Orang kita nggak seperti itu kan begitu. Ngapain ditanggapi? Kalau saya misalnya ada orang ngomong gini, kalau nggak langsung nama saya gitu, ngapain saya tanggapi? Ini karena Ibu Sarah langsung ngomong nama saya harus tanggapi. Gitu loh. Saya harus tanggapi. Jadi, tujuan saya nanggapi ini supaya selesailah, damailah, tenanglah, semua terbukalah. Karena Pak Muhammad Kc itu juga, ya, saya tahu masih banyaklah kebutuhannya. Ya, jadi kalau saya dari awal sudah bilang, kalau saya tidak bisa bantu duit. Karena untuk pelayanan saya aja, saya hanya berlutut mengandalkan Tuhan. Tapi saya punya channel. Ya kalau Ibu Watma merasa channel saya ini tidak memberikan kebahagiaan bagi dia, masa dia sering WA saya WA dia. Masa sering kami
ke rumahnya terus live juga kan nggak mungkin, saudara. Jadi udahlah ya. Anda tanya langsung lah Ibu Atma ya, apakah saya merugikan dengan menampilkan keluarga Pak KC dan sebagainya? Nah, tanya aja, kita fair aja, jangan tuduh menuduh, fair aja, tanya orangnya. Ya, kalau Ibu Watma punya roh kebenaran, dia akan ucapkan kebenaran. Itu aja pesan saya ya. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, ini digoreng ya. Jadi ditujukan kepada Udin atau yang tadi yang namanya tadi diselewengkan. Terus Ibu Sarah Vanasati. Kemarin pulang dari ke pengadilan, dia telepon saya, pengadilan yang terakhir. Ya, biar saya ini semua. Ya, dia telepon saya. Kita tampilkan dulu ya apa omongannya yang telepon itu. Mulai dari awal Di aja dalam dulu. YouTube-nya aku lihat Kadrun yang menyamar jadi orang Kristen. Maksudnya Kadrun itu bisa juga orang Kristen. Nah, kita tahu di mana-mana yang buka donasi untuk KC itu kan Abi. Aku bilang. Lalu aku telepon itu dia mau rekam. Dia suruh anak ngerekam. Itu ngerinya zaman sekarang ini orang bikin rekam untuk demi konten. Dia bilang kalau ibu mau jawab lewat YouTube. Nah, kesempatan ini di YouTube saya ngomong untuk Pak Rizal Lubis. Dia selalu saya lihat perhatikan gembar-gembor bahwa seolah-olah dia yang memperjuangkan KC. Sekarang dia bertahan, Abi meninggalkan KC. Sekarang aku tanya gini, apakah dengan dia membuat rekaman YouTube persidangan itu bisa mengurangi manan KC? Ya nggak? Dengan apakah dengan situ dia berjuang untuk KC? Aku lihat di dalam YouTube-nya, dia ambil kesempatan juga. Siapa yang mau membantu untuk uang perjalanan dia ke Ciamis? Itu bukan namanya bantu. Kalau mau bantu tuh berkorban harta sendiri, bukan minta donasi orang. Ya nggak, Bu? Betul. Karena uang sendiri, Bu. Nah, ini ngomong memperjuangkan KC, tapi lo datang ke Ciamis minta donasi, itu namanya bukan memperjuangkan. Sekarang Abi sebagai koordinator, Abi udah kasih pendapat nih ke para pengacara, tapi kalau pengacara nggak ini, silakan. Kenapa hanya sebagai koordinator? Yang berperan itu pengacara. Kalau Abi sebagai pengacara lalu Abi meninggalkan persidangan datang ke Jakarta, itu boleh kalian bilang Abi meninggalkan tugas. Ini kan sebagai koordinator, bisa lewat telepon ngomong ini. Aduh, kami tuh bukan nggak ada kerjaan. Ya nggak? Betul. Hanya orang yang nggak punya kerjaan aja syuting terus. Kalau orang punya program di dalam YouTube, dia nggak penting nge-live itu terus, mumpung ada viralnya, lagi naik-naik daunnya. Saya sudah ingetin Abi dalam hal dulu. Sebenarnya saya bilang jangan dinaikin, tapi udah naik. Makanya pas terakhir Abi udah mulai denger nasihat saya, nggak nayangin gitu. Karena saya bilang udah fokus ke firman Tuhan saja, saya bilang gitu. Kalau ada hal yang penting boleh dinaikin. Kalau nggak semua orang harus tahu, saya bilang. Ini terlalu memuaskan nafsu orang. Dan saya lihat juga nggak semua orang pasti nak nonton 1 jam persidangan itu lama. Betul. Dari jam 9 sampai jam 11.30 baru selesai malam. Nah. Oke ya. Nanti dilanjutin lagi ya. Nanti dilanjutin lagi. Tolong jangan diulang dari yang pertama. Nanti dari sini ya. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sebagiannya. Tetapi tadi kayaknya ada si Bu Deborah itu ya. Ya, Ibu Deborah itu, aduh, lucu ya. Ya udahlah ya. Bu Deborah tahulah ya maksud saya. Jadi ya, Ibu Deborah itu datang sekali. Itu pun nggak selesai sidang, udah pulang. Ya, intinya saya nggak lihat lagi dia pas kami sudah selesai. Kalau dia datang tiap hari, saya salut. Saya datang tiap persidangan. Beda. Dan saya dari awal sudah bilang,
saya ini tidak bisa nyumbang uang, hanya bisa memberikan peluang buat orang lain mengetahui peristiwa ini, sehingga kalau mereka mau nyumbang Pak Muhammad Kc bisa lewat Bu Watma. Buktinya Ibu Watma tidak keberatan, beliau sayang saya kok. Kenapa sih sewot? Terus ada orang mau dukung saya, kenapa sih sewot? Kenapa? Kenapa? Gitu loh. Kok kalian kayak orang yang nggak punya Tuhan ya? Kalau orang lain disumbang kok kalian sewot, iri. Nggak usah iri. Biarin aja. Ya, saya juga nggak iri ngelihat channel Pak Saipudin. Banyak di situ untuk pembangunan rumah lah, entar rumah siapa saya nggak ngerti ya, untuk Murtadin lah, saya nggak tahu gereja itu bener rutin tiap minggu ada ibadah, ada persekutuan doa atau bagaimana, atau perkumpulannya itu telepon-teleponan kapan mau kumpul, saya nggak ngerti ya, karena sampai sekarang saya tanya Yoel di mana gereja Murtadin, dia belum jawab, dia ketawa saja. Hari apa, hari Minggu jam berapa ibadahnya, dia kasih tahu. Nah, jadi ya Ibu Sarah ini ngomong ceplos-ceplos ya. Kita kalau ngomong mikir dulu baru ngomong. Saya mau jelaskan ya, ada buktinya ya, ada buktinya. Jadi waktu kami pulang dari persidangan, Ibu Sarah telepon. Awal mulanya teleponnya bagus. Pak Lubis, maksud Bapak kadrun itu siapa? Ya kadrun, Bu. Saya bilang, siapa saja yang punya sifat kadrun, ya kadrun. Iya, dia bilang. Tapi saya tersinggung. Tersinggung kenapa, Bu? Karena Bapak bilang, kembalikan uang KC, kadrun-kadrun. Lah, kan dari awal KC masuk kan ada banyak juga orang yang minta donasi untuk KC langsung. Kalau mau sumbang KC ke nomor ini, nomor dia ya. Nah, yang dia buat sendiri gitu, bukan nomor Ibu Atma. Kan bukan Ibu aja. Iya, tapi kan terakhir saya. Oh, terus? Ya berarti Bapak nuduh saya. Oh gitu, Ibu merasa tertuduh. Saya bilang, ya iya. Bapak tidak ada etika pelayanan. Bapak merampas pelayanan. Dan segala itu sebabnya saya suruh. Anak saya rekam. Awalnya saudara ya, awalnya saudara masuk telepon saya nggak kenal. Saya sudah bilang sama anak saya, ini jangan-jangan kadrun, kau siapkan ya, kau siapkan, rekam. Kita akan bicara dialog apa saja dia mau ngomong, biar sampai dia marah, sampai segala macam, silakan. Mau dia maki kita silakan. Di sini kita akan tes mental kesabaran seorang, saya bilang gitu. Saya juga karena kadang-kadang temperamen, jadi pingin menetalisir ya. Nah, jadi udah begitu saudara, ya ini aus banget gak persiapan lagi ya. Jadi sudah begitu ya saudaraku. Nah, dia ngomong ya macam-macam. Makanya tadi anak saya nggak mau rekam karena Ibu Sarah, saya Ibu Sarah ya udah. Giliran mau ngomong macam-macam saya harus rekam dong. Dia matiin, saya telepon balik. Tolong host tampilkan videonya yang saya telepon balik dan ke nomor dia. Oh ke kiri ya. Nah, itu kelihatan nggak? Udah saya baca aja ya. Di sini sesuai dengan Ibu Sarah ya. Saya telepon balik supaya kita rekam. Saya bilang videoin. Sebenarnya ada videonya di sini. Ya kalau nanti beliau balas-balas lagi, baru saya tayangkan. Tadi kami katanya kan pengangguran. Padahal kami sibuk sekali. Besok lihat pelayanan kami. Bukan orang biasa-biasa. Ya. Jadi besok ditampilkan di YouTube ya. Kami membawa perdamaian di beberapa instansi. Ya. Jadi dia katakan mau jadikan konten. Dikit rekam. Nggak punya program kah? Ide kah? Sekarang saudara, ini anak kecil aja kalau baca ini ya.
Ya, anak kecil aja kalau baca ini, anak kecil aja kalau baca itu, saudara, itu tahu kenapa kok takut direkam. Saya tadi ya ngomong sama Pak Komarudin, ada 1 jam kali. Saya berhenti di pinggir jalan, ada 1 jam. Saya nggak usah sampaikan saya kemana ya. Ya, besok lihat ya videonya ya. Saya berhenti ya ngomong sampai itu mobil patwal polisi datang, tapi saya nggak kasih loh dia 100.000 nggak. Ya, sorry Pak, saya mau bicara dulu. Mobilnya berangkat. Jadi, saudara, ya, biar Anda sendiri yang menyimak semua karakter. Jadi, saya itu tahun 1996 tinggalkan Islam. Jadi, bentukannya luar biasa. Nggak gampang, saudara. Kalau kita mau punya karakter Kristus, nggak gampang. Kalau hanya kita ngomong itu ini gampang. Jadi, singkat ceritanya, saudara, ya, dia, Ibu Sarah ini, beliau ini, ngapain takut sih pembicaraan kita direkam? Kalau memang omongannya dia yang baik-baik. Ini mikir dong, kita waras sedikit. Mikir. Saya nggak takut direkam omongan saya. Disadap juga saya nggak takut. Nggak takut. Karena nggak ada fitnah, nggak ada omongan yang jahat, nggak ada omongan yang aneh-aneh. Gitu loh. Jadi biar Anda tahu kenapa direkam. Makanya saya bilang, kenapa kau dari tadi udah aku bilang, ini ada telepon nggak dikenal, siapin rekam. Anak saya bilang, tapi kan Ibu Sarah. Iya, tapi kan tengok omongannya. Iya ya, katanya. Sempat itu saya nggak kedengaran ngomong. Entah gimana saya nggak sadar diri bahwa dia juga bisa dengar omongan saya. Gitu. Ya kan? Tapi puji Tuhan lah, Ibu Sarah bisa dengar. Kalau nggak kan keceplosan banyak banget, lebih malu banget gitu loh. Iya kan? Karena itu udah mau saya biarin tuh. Terserah dia mau ngomong apa saja. Terserah. Gitu loh. Wah, saudara percaya mana? Yang berani perbicaraan itu dikasih untuk konten atau yang takut? Terserah. Dan saya bilang sama dia, Bu, kalau Ibu memang mau klarifikasi, ya ngomong aja. Kan gitu. Ya saya juga bisa klarifikasi, sama-sama bisa klarifikasi. Karena kita sama-sama punya sosial media. Ya, kita klarifikasi, biarkan mereka yang menilai. Silakan yang mau menghujat saya tidak masalah. Karena dalam live saya, semua saya bela Pak Saifuddin kok. Kalau ada misalnya kayak kemarin saya bilang, Pak Bud MD, kenapa orang ini tidak cepat diresponi padahal menghina Kristen? Kenapa Pak Saifuddin cepat? Saya tiap apa bela Pak Saifuddin? Enggak ada saya. Tapi dalam hal-hal tertentu, kalau Ibu Sarah tersinggung bahwa itu ditujukan ke Pak Saifuddin, ya monggo, nggak ada masalah buat saya. Ya, tetapi ngomonglah yang real. Kenapa Ibu takut direkam? Kalau Ibu ngomongnya baik-baik, Pak Lubis, gitu begini, Pak Lubis, begitu begini, begini. Kenapa? Ini di hadapan Tuhan. Sampai saya bilang, Ibu bertobat. Ibu bertobat. Sampai saya bilang begitu. Iya. Nah, setelah itu saya suruh mau rekam, dia matiin. Saya telepon balik. Saya juga agak, aduh sama si host ini. Tadi udah saya bilang, siapin semua waktu saya telepon balik. Ini kami telepon Ibu Sarah balik ya. Dia nggak angkat. Baru dia kasih WA ini. Ini WA-nya ada. WA-nya ada, buktinya ada. Ya kan? Iya. Jadi nggak bisa kita bohong gitu. Nah, jadi coba saya sedikit screenshot apa bisa lebih bagus di screenshot ya. Jadi di situ dikatakan
mau jadikan konten, dikit-dikit rekam, nggak punya program kah? Saya jawab sederhana, saudara. Silakan ibu mau berpikir seperti apa, silakan. Itu hak ibu berpikir yang dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya itu awal mulanya bukan mau saya jadikan konten. Karena ini konten kami aja banyak yang belum diupload. Sidang Pak Muhammad Kaca aja belum, sebagian. Terus tadi kegiatan yang dahsyat luar biasa, keajaiban lah, itu nggak sembarangan orang bisa begitu ya, nggak sembarangan, saudara. Jadi kok dibilang saya kurang kerjaan apa? Saya stop semuanya untuk ke Pak Muhammad Kacé, gitu. Kok dibilang kurang kerjaan? Saya itu tahun 1996 sudah tinggalkan Islam, ya. Kok kalau kurang kerjaan kok sampai hari ini masih hidup begini? Anak saya 5, bahkan udah SMA, udah SMA berapa orang, ya, udah SMP ada, udah yang TK berapa, segala macam ya. Jangan kebablasan kalau ngomong, kita harus ada penguasaan diri. Itu yang namanya penguasaan diri itu, itulah buah roh, ya. Harus ada penguasaan diri, jangan kurang kerjaan, kurang kerjaan. Kalau masalah pelayanan kita sama pelayanan beliau, aduh, Pak Kamarudin lah yang tahu ya. Pak Kamarudin yang tahu gimana ya. Iya, yang teman DFP mungkin tahu lah ya. Jadi, aduh, saya heran dibilang kurang kerjaan, maka saya pergi ke Ciamis. Tadi saudara, saya WA Pak Kamarudin. Pak, kalau begitu sidang yang berikutnya putusan dibiarin aja ya. Oh jangan dong Pak, katanya. Ini ada ininya, ada ininya, ya, ada ininya. Saya klarifikasi semua, ada bukti-bukti, bukan omong kosong. Saya bilang begini, apakah putusan sidang MKC tidak usah diliput aja ya Pak ya? Diliput dong Pak Pendeta. Terus begitu juga si Artin, Pak, eh, Pak putusan Pak MKC nggak kita liput ya? Kenapa Pak? Biar Ibu Sarah nggak ngoceh lagi, ya. Saya putus-putus saja ya. Terus dia bilang, Pak, itu kan kurang lebih begitu ya. Saya nggak usah semuanya. Dia bilang, Pak, itu bukan urusan Ibu Sarah, itu kan urusan pengadilan. Kalau pengadilan mengizinkan ya boleh. Itu. Padahal saya tahu itu ya pengadilan ya itu dia yang punya hak. Nah, kalau dia mau silakan ikut saja meliput. Maksudnya kalau Ibu Sarah mau ikut aja. Ajas peradilan pidana terbuka untuk umum. Siapapun boleh menonton meliput kecuali ditentukan lain oleh hakim berdasarkan suatu perundang-undangan. Ya kan? Jadi, saudara, itu pasti Martin bisa ya. Tapi demi kebenaran nggak apa-apa Pak. Semua buka aja. Tapi jangan saling benci ya. Kita nggak boleh saling benci supaya clear semua. Saya juga ingin clear supaya jangan ada permusuhan. Kalau bisa kita gabung lah. Karena dulu ada orang yang bilang kalau Pak Sebin sama Pak Arsilubis gabung cocok itu. Yang satu geber ini, yang satu meredam untuk netralnya. Jadi, singkat ceritanya saudara, ya, saya tidak ada niat omongan Ibu Sarah itu mau dijadikan konten. Tapi itu direkam karena omongannya sudah mulai ngelantur supaya ada barang bukti kalau misalnya saya ngomong sama orang atau sama pengacara atau sama siapa aja sampai seperti ini loh omongannya. Tapi karena beliau sudah buat konten duluan ya nggak apa-apa saya klarifikasi. Ya, jadi saudara, terakhir saya mau ngomong ya, semuanya ini bisa diselesaikan kalau kita terbuka. Itu aja. Nggak akan bisa selesai kalau tidak terbuka. Semua terbuka. Ya, siapa yang mau terbuka, ya,
Kalau saya silakan, ya silakan. Saya akan print rekening koran karena saya tidak pernah mengumpulkan dana untuk Muhammad KC, tidak pernah. Bahkan baju pun saya tidak mau. Saya hanya tampilkan doang gitu. Ini bajunya ya. Ini bajunya ya. Ya, Pak, tolong Pak. Enggak, jangan sama saya. Itu sama orang yang ngurusin itu. Saya enggak punya waktu untuk ngirim-ngirim ke Tiki kemana-mana. Saya enggak punya waktu. Oke, saudara, Bapak Ibu sekalian, saya harap apa yang saya klarifikasi ini Anda bisa mengerti, bisa pahami. Ibu Sarah, saya mohon maaf kalau saya meliput sidang Muhammad KC. Saya mohon maaf kalau saya itu live sama Pak Kamarudin. Saya mohon maaf ya kepada Pak Saipudin kalau Bapak tersinggung gara-gara saya live. Kalau Bapak Saipudin, Ibu Sarah tersinggung karena saya karena saya buat konten persidangan Muhammad KC, tapi saya konsisten, bukan waktu rame saja. Jangan fitnah. Sekarang saya tahu, kalau saya sudah sebulan, 2 bulan ini, kalau saya videonya pasti paling banyak 20.000. Anda tahu nggak 20.000 itu berapa? Kalau dari YouTube itu cuma 150.000. Tapi saya harus luanin itu daripada pelayanan saya yang lain. Pelayanan saya ini ada berapa yang belum saya masukin ini? Cari ini aja. Ya, belum saya upload ke video. Iya, menurut saya ini pelayanan yang dahsyat. Gak semua orang bisa melakukan itu. Kalau hanya maaf ya maki-maki orang semua bisa ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah ya, jangan terhasut oleh apapun, oleh siapapun. Layanilah Tuhan Yesus. Saya pribadi mohon maaf ya kepada Ibu Sarah karena mungkin Ibu Sarah yang lebih berkuasa di pengadilan itu. Saya mohon maaf pada Pak Ibrahim, mungkin Bapak yang lebih berkuasa di pengadilan itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf Pak ya. Iya. Tapi jangan disamakan ya Pak, kasus Pak Saipudin waktu di di Tangerang itu jangan disamakan sama Pak Kaci ya, Ibu Sarah ya. Itu saya datang 4 kali sidang. Itu pun saya nggak kenal Pak Saipudin, tapi karena ditelepon oleh yang di Bali. Saya ditelepon, Jonathan Bali, tolong dong dilihat. Tolong dong dilihat. Saya nggak kenal, nggak apa-apa. Saya lihat. Nggak tahu Ibu Sarah nggak suka atau suka, ya itu nggak tahu urusannya. Yang penting saya lihat, bahkan Pak Saipudin undang saya untuk pelayanan di lembaga, tapi harus siapin Pak makanan. Waktu itu, Pak, saya mau besuk ya, sekalian aja buat pelayanan, gitu. Tapi siapkan makanan. Minimal 100 kotak ya, Pak, nasi ya. Saya bawa semua di EBI ada. Karena nggak boleh di YouTube-in ya. Di EBI foto-foto kami banyak itu di lembaga, di dalam. Jadi, secara pribadi saya sebenarnya tidak ada terutang budi sama Pak Saipudin. Saya belum pernah masuk penjara Pak Saipudin datang. Saya belum pernah istilahnya kesusahan, kelaparan, terus Pak Saipudin datang ngasih. Sama Ibu Sarah belum pernah. Tapi saya sudah pernah beberapa kali besok Pak Saipudin di penjara. Terserah kalau mau mengingkari, ada jejak digitalnya. Ya, iya. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita nggak usah lah ya cepat reaksi langsung bla 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 bla. Kalau saya itu saudara, kenapa saya bilang kembalikan uang KC? Itu karena keluhan-keluhan. Iya, tapi sebenarnya yang bisa, yang lebih objektif atau yang lebih netral, yang lebih Anda mau percaya, bisa dipercaya, ya Anda yang punya nomor telepon Ibu MKC, telepon aja. Ya kan? Kalau saya nanti dibilang ada. Ya apa yang saya dengar, itu saya sampaikan. Dan sorry, saya tidak tambah-tambahin bahwa Pak Saipudin lariin duit, tidak. Saya hanya bilang, ya tolong di print lo rekening koran. Karena supaya terbuka semua, jadi semua tenang. Bu Atma tenang, semuanya tenang, nggak ada masalah. Gitu. Kalau Pak Saipudin punya persoalan sama orang lain, itu urusan dia. Ya, kalau saya pribadi ya,
Saya pribadi, saya kasih gambaran ya. Saya udah cerita sama pengacara. Ini istri saya nonton, anak saya nonton. Jadi kalau saya berbohong, makanya banyak orang tua nggak dihormati anaknya karena orang tuanya suka bohong. Jadi jangan bohong. Saya waktu itu ada orang dari Dokes, Polda Metro, ASN, karena gajinya hanya berapa, anaknya kuliah, dia jual tanah di mana? Di Kabanjahe. Ada sisa 300 juta. Dia bilang, Pak Lubis, gimana lah ini ya supaya anak saya sekolah dari sini bisa, karena gaji saya cuma segini. Ibu mau nggak saya kenalkan? Ada orang yang punya usaha, ibu bisa gabung di situ. Ibu kasih uang ibu, dia selalu impor barang dari China, ya, handphone, terus apa namanya peralatan kayak gini macam-macam lah ya. Bagaimana? Ya udah, ibu cerita aja, cerita, deal mereka, deal, oke? Sebulan, 2 bulan, oke semua. Kurang lebih ada setahun lebih. Ya nikmati dia, saya dikasih seberapanya aja sama dia. Ya, yang nikmati dia. Ya, saya kasih tono, biar kamu kalau mau, kasih tau ya. Iya, orang Polda di Dokes namanya Ibu Ida. Ya, nah, jadi nggak ada di sini seperti abu-abu. Kita harus pembuktian itu harus lugas. Nah, karena bangkrut di perusahaan, ya kan? Gimana lah Pak? Katanya uang saya itu, ya udah tenang Ibu, saya jual mobil saya. Saya udah ceritakan sama Kamarudin, saya jual mobil saya ganti, saya ganti. Padahal yang makan hasilnya dia, tapi saya merasa bertanggung jawab karena saya memperkenalkan dia dengan si bapak orang bisnis tadi. Saya yang perkenalkan dia. Saya jual mobil saya. Lama saya itu naik sepeda motor. Mungkin ada 7-8 bulan. Ya, ini jemaat tahu. Semua tahu. Semua tahu. Karena ibu itu beberapa kali juga ikut gereja sini. Tapi karena jauh di Cawang sana, ya dia nggak bisa terus-menerus kan. Apalagi COVID ini banyak orang takut ya. Tapi kita tetap COVID nggak pernah berhenti ibadah minggu. Ah, jadi saya jual. Istri saya bilang, kok gini? Iya, nggak apa-apa. Karena kita harus bertanggung jawab, kita yang memperkenalkan. Oke, saya yakin kalau Pak Saipudin dengar ini, beliau tahu maksudnya. Ya, itu rasa tanggung jawab saya. Ya, padahal saya bisa saja berdalil, berkelit. Loh, ibu kan yang makan hasilnya, ibu kan udah tahu usahanya apa ibu ini. Ibu resiko dong bangkrut. Secara yuridis pun saya nggak bisa dituntut, tidak ada istilah janji perjanjian, hanya omong ke omong. Secara moral juga, ya, kekonsistenan saya nggak bisa dituntut. Iya, oke, saya tidak mau balas, saya tidak mau membaca-baca semua ini ya. Yang penting saya sudah sampaikan semua. Tentu di sini ada pro kontra, saya tahu. Tapi maksud saya, harus objektif ya, harus cerdas gitu. Menilai sendiri. Kalau saya pribadi sih, rekening koran oke saja, ya.